Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang integrasi dari ekonomi regional. Ya, integrasi ekonomi regional ini merupakan proses di mana negara-negara di wilayah geografis tertentu itu bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan aliran produk, orang, ataupun modal internasional. Ya, blok perdagangan regional ini adalah kelompok bangsa-bangsa dalam daerah geografis tertentu yang melakukan integrasi secara ekonomi. Ya, jadi dalam regional tertentu mereka melakukan persekutuan untuk menghilangkan hambatan, baik itu hambatan perekonomian, kemudian dalam hal ini ekspor impor, kemudian modal maupun perjalanan orang dari satu negara ke negara lain yang masih dalam lingkup regional tertentu, ya, integrasi ekonomi regional. Tujuan dari adanya integrasi ekonomi regional adalah tidak hanya untuk meningkatkan investasi dan perdagangan lintas batas, ini juga untuk meningkatkan standar hidup warganya, ya. Integrasi ekonomi regional ini kadang memiliki tujuan lain, misalnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual maupun perlindungan terhadap lingkungan, bahkan terhadap integrasi politik, ya. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu sehingga negara-negara yang dalam batas regional geografis tertentu mereka melakukan integrasi, baik untuk tujuan ekonomi, baik untuk tujuan politik, ya, maupun untuk tujuan lainnya. Manfaat dari integrasi ekonomi regional yang pertama adalah penciptaan perdagangan. Integrasi ekonomi ini akan menyingkirkan hambatan perdagangan, ya, ataupun untuk investasi negara-negara yang termasuk ke dalam blok-blok suatu perdagangan tertentu. Yang kedua adalah konsensus yang lebih besar sehingga menghilangkan hambatan perdagangan pada kelompok-kelompok negara yang memang lebih kecil. Dan yang ketiga, kerjasama politik integrasi yang melibatkan kerjasama politik dapat mengurangi potensi konflik militer, ya, di antara bangsa-bangsa serumpunnya atau di antara anggotanya. Dan yang terakhir adalah kesempatan kerja dari integrasi regional ini akan memperluas kesempatan kerja, ya, dengan memungkinkan orang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk menemukan pekerjaan di negara lain. Jadi tidak ada hambatan baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, kemudian dari sisi orang berpindah ke negara lain karena mereka dalam satu lingkup persekutuan atau integrasi politik ekonomi sehingga tidak ada hambatan seperti itu. Ya, baik, kelemahan dari integrasi regional yang pertama adalah dispersi dari perdagangan. Nah, dispersi perdagangan ini dapat terjadi setelah pembentukan blok perdagangan, ya, dikarenakan tarif yang lebih rendah yang dikenakan di antara bangsa-bangsa sesama anggota integrasi regional. Yang kedua adalah pergeseran dalam pekerjaan. Kesepakatan dagang ini menyebabkan dislokasi dalam pasar tenaga kerja. Sejumlah pekerjaan itu akan hilang, sementara sejumlah lainnya mungkin akan diperoleh. Yang ketiga adalah kehilangan kedaulatan nasional. Nah, akibat integrasi, maka negara anggota akan menyerahkan kedaulatan nasional mereka. Nah, penyerahan kedaulatan dalam jumlah paling sedikit yang harus diserahkan adalah untuk blok perdagangan. Ini terjadi dalam satu wilayah perdagangan yang bebas. Nah, sehingga tidak ada batasan atau tidak ada
kekuatan sendiri ya, karena sudah menyatu dalam blok suatu wilayah tertentu, sehingga harus mentaati aturan yang memang sudah ditetapkan oleh integrasi regional tersebut. Nah, ini adalah kelemahan dari integrasi ekonomi regional. Oke, ada beberapa contoh dari integrasi perekonomian ya, ada di Eropa, Amerika, dan di Asia. Nah, integrasi ekonomi Eropa contohnya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE ya. Nah, diawali dari Dewan Eropa tanggal 15 Mei 1949. Ini penyatuan Eropa di bidang ekonomi, moneter, dan politik. Ini ada di kesepakatan Maastricht ya. Nah, syarat keanggotaan yang pertama adalah menurunkan tarif, kuota, dan hambatan lain dalam perdagangan antar negara-negara Eropa ya. Masyarakat ekonomi Eropa itu syaratnya satu adalah menurunkan tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya. Dua adalah mengharmonisasikan kebijakan pajak dan moneter. Jadi harus seiringan ya antara negara-negara anggota ekonomi Eropa. Dan yang ketiga adalah menentukan kebijakan umum untuk pertanian, transportasi, dan persaingan industri. Jadi sesama negara ekonomi Eropa harus memiliki kebijakan yang tidak merugikan antar sesama anggota. Oke, itu masyarakat ekonomi Eropa. Yang kedua adalah Uni Eropa. Nah, ini dimulai dari Perang Dunia Kedua ya. Ini Eropa menghadapi dua tantangan, yaitu satu, Eropa harus membangun kembali dan menghindari konflik bersenjata lebih lanjut. Berikutnya, Eropa juga harus meningkatkan kekuatan industrinya agar masih bisa kompetitif terhadap kekuatan Amerika Serikat. Nah, di sini banyak ya contohnya European Coal and Steel Community, masyarakat batu bara dan baja Eropa, kemudian Single Europe ECT, dan Maastricht Treaty. Nah, ini adalah contoh dari integrasi ekonomi Eropa. Ya, ada organisasi integrasi lainnya adalah Single European Acts atau SI ya. Nah, perjanjian Eropa Tunggal ini merupakan landasan untuk kerja mewujudkan pasar tunggal Eropa. Nah, perjanjian Single European ini atau Eropa Tunggal ini berlaku efektif untuk mengatur pajak, hukum, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, adapun tujuan dari pasar tunggal Eropa yang pertama adalah mengintegrasikan ekonomi 12 negara sehingga mewujudkan wilayah pasar bersama. Yang kedua adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Yang ketiga adalah mobilitas dan fleksibilitas modal dan sumber daya manusia. Yang keempat adalah ekonomi of scale untuk inovasi dan efisiensi. Jadi mendapatkan skala ekonomi ya. Jadi dia bisa produksi dalam jumlah yang banyak dengan harga yang efisien. Seperti itu, skala ekonomi. Dan yang kelima adalah meningkatkan daya saing dari masyarakat ekonomi Eropa ini di pasar bebas. Nah, ini tujuan dari pasar tunggal Eropa. Nah, berikutnya selain di Eropa, integrasi ekonomi regional juga terjadi di Amerika. Nah, di Amerika ini terjadi kesepakatan dagang negara-negara di wilayah Amerika Utara atau NAFTA ya. Nah, ini terbentuk tahun 1991 yang terdiri dari negara Kanada, kemudian Meksiko, Amerika Serikat, tentu saja untuk menghilangkan hambatan perdagangan
baik tarif maupun non-tarif pada negara-negara yang bersekutu atau tergabung dalam masyarakat atau negara-negara Amerika Utara. Seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat Andean. Nah, masyarakat Andean ini dibentuk tahun 1969 yang terdiri dari 5 negara yang berada di wilayah Amerika Selatan. Di wilayah pegunungan Andes ya. Ada Bolivia, kemudian Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Jadi ada NAFTA, kemudian ada masyarakat Andean. Nah, berikutnya adalah ALADI ya, Latin American Integration Association. Nah, ALADI ini dibentuk pada tahun 1980. Tujuan dari pembentukan ALADI ini adalah kesepakatan tarif ya, khusus di antara negara-negara anggotanya atau kesepakatan negara bilateral ya, yang akan mencerminkan perekonomian ekonomi atau perkembangan ekonomi dari masing-masing negara. Kemudian di Amerika juga ada Mercosur ya, ini dibentuk tahun 1988. Anggotanya adalah Argentina dan Brasil tahun 1991, kemudian Paraguay diikuti oleh Uruguay. Nah, kemudian tahun 1996 meluas hingga ke Bolivia, Chili, Peru, dan Venezuela. Berikutnya, organisasi atau integrasi ekonomi regional. Berikutnya adalah Central America and the Caribbean. Nah, ini dibentuk tahun 1973. Saat ini ada 15 negara ya yang tergabung di dalam Central American and the Caribbean. Nah, Central America Common Market ini dibentuk pada tahun 1961 untuk menciptakan pasar bersama antara Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Integrasi di Asia ya, ada ASEAN, ada APEC. Nah, ASEAN ini tujuannya untuk mendorong pembangunan ekonomi, budaya, dan sosial, serta menjaga stabilitas ekonomi dan politik sebagai forum dari penyelesaian sengketa ya. Kemudian ada APEC ya. APEC ini bukanlah membentuk sebuah blok perdagangan, tetapi memperkuat organisasi atau sistem perdagangan multilateral dan mengembangkan ekonomi global dengan meliberalisasi prosedur perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. Ini mencangkup 21 negara yang secara agregat menguasai lebih dari 45% perdagangan dunia, yaitu APEC. Berikutnya adalah integrasi di Timur Tengah dan di Afrika. Ini ada Gulf Cooperation Council, di mana tujuan dari pembentukannya adalah bekerja sama antara blok perdagangan Eropa ya yang semakin kuat pada waktu itu. Nah, adapun negara yang ikut dalam integrasi ekonomi ini adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan United Arab Emirates atau Uni Emirat Arab ya. Yang kemudian yang kedua ada organisasi atau integrasi ECOWAS. Nah, ini bermaksud untuk membentuk sebuah custom unions dan pasar bersama antara negara-negara anggotanya yang ada di wilayah Afrika ya.